Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Kisah ini terjadi sudah lama sekali. Sebut saja namanya Anton. Anton adalah seorang pemuda desa yang sangat tampan. Tapi Anton sangat bermalas-malasan. Dia jarang sekali bekerja. Di dalam kehidupannya dia hanya ingin menginginkan kesenangan. Suatu hari, dia berpapasan dengan seorang wanita yang bernama Ayu. Ayu adalah gadis kembang desa di desanya. Ayu memiliki paras yang cantik, tubuh yang seksi, rambut panjang sebahu. Tubuhnya dan kulitnya yang putih membuat wajahnya semakin cantik. Entah kenapa tiba-tiba Anton merasa rasa yang berbeda saat bertemu dengan Ayu. Usut punya usut, Ayu adalah anak dari seorang yang kaya raya. Seorang janda cantik bernama Tante Lisa. Tante Lisa sudah tersohor akan kekayaannya di desanya. Dia memang sangat kaya. Rumahnya tampak begitu mewah dan besar. Harta kekayaan pun terkenal sangat banyak. Entah dari mana kekayaan yang ia dapatkan. Yang jelas, ia adalah orang yang paling kaya di desanya. Saat itu timbullah niat jahat Anton ingin mendapatkan Ayu. Dan pucuk dicinta ulang pun tiba. Karena beberapa kali bertemu dengan Ayu, antara Ayu dan Anton terjadi timbul perasaan saling cinta. Tak disengaja, mereka pun akhirnya berpacaran. Anton yang memang tampan membuat Ayu terkesima hingga dia pun jatuh cinta dalam pelukan Anton. Beberapa kali mereka sering keluar di pinggir sungai. Dan akhirnya Anton pun memberanikan diri untuk bermain ke rumah Ayu. Dan Ayu pun menyambutnya dengan gembira. Suatu malam Anton bergegas menuju ke rumah Ayu dengan sepeda motornya. Dari rumah, ia pun berharap akan diterima oleh ibu Ayu, yaitu Tante Lisa. Setelah mandi dan bersih-bersih, serta memakai pakaian dan minyak wangi, Anton pun segera berangkat. Suara motornya terdengar merdu, menembus kegelapan sore itu. Sekitar pukul 7 malam, Anton pun sampai juga di rumah Ayu. Ia pun kemudian mengetuk pintu dengan pelan. Assalamualaikum. Tak lama kemudian, terbukalah pintu dari dalam. Tampak Ayu dengan sangat cantiknya berada di depan Anton. Ayu pun kemudian mengajak Anton masuk ke dalam rumahnya yang begitu megah dan mewah. Dengan senang dan terkagum-kagum, Anton kemudian masuk ke dalam rumah Ayu. Ayu kemudian mengajak Anton duduk di sebuah ruang, yaitu di sebelah ruang tamu. Ayu kemudian kembali ke dapur dan kemudian mengambilkan minum. Dia pun membikinkan kopi panas untuk dihidangkan kepada Anton. Beberapa saat kemudian, mereka pun asik ngobrol hingga tak terasa 2 jam sudah berlalu. Tiba-tiba terdengar suara mobil yang berhenti di depan rumah. Dan ternyata itu adalah ibunya Ayu, yaitu Tante Lisa. Tak lama kemudian tampak seorang wanita muda setengah baya yang masih cantik dan sangat seksi turun dari mobil tersebut dan melangkah masuk ke dalam rumah. Ayu kemudian bergegas menyambut ibunya, dan kemudian ia memperkenalkan Anton kepada ibunya. Anton pun terkejut melihat kecantikan dari ibu Ayu. Dia tak mengira ibu Ayu masih secantik itu. Anton kemudian bersalaman dengan ibu Ayu, yaitu Tante Lisa. Dan Tante Lisa tampak tersenyum kepada Anton. Tante Lisa kemudian mempersilahkan Anton dan Ayu untuk berbincang-bincang kembali. Ia kemudian berjalan masuk ke dalam kamarnya.
Sekitar pukul 11 malam, Anton pun kemudian berpamitan kepada Ayu. Dan tak lupa ia berpamitan kepada Tante Lisa, Ibu Ayu. Anton kemudian menyalakan motornya, dan suara motor pun memecah keheningan malam saat itu. Entah kenapa, di dalam perjalanan pulang, ia selalu teringat dengan Ibu Ayu. Wajah oriental dan cantiknya membuat ia sangat terkesima. Hari pun terus berlalu, dan Anton sering bermain ke rumah Ayu. Kini Anton dan keluarga Ayu sudah sangat dekat. Dengan ibunya Ayu dia juga sangat dekat, karena ibunya Ayu sangat ramah. Ayu hidup berdua dengan ibunya karena ayahnya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Suatu hari, di jam 7 malam, Anton pergi ke rumah Ayu. Ia pun sampai di rumah Ayu, dan seperti biasanya, dia pun mengetuk pintu rumahnya. Tak lama kemudian pintu rumah pun terbuka. Namun, yang membuka pintu adalah Ibu Ayu, yaitu Tante Lisa. Anton pun sangat kaget, karena Tante Lisa sendiri yang membukakan pintu. Tante Lisa kemudian mempersilahkan Anton untuk masuk ke dalam rumah. Dan ia kemudian mengatakan kalau Ayu lagi pergi ke rumah neneknya. Anton pun merasa sedikit canggung karena Ayu tidak di rumah. Namun Tante Lisa menyuruh Anton untuk santai dan untuk menganggapnya seperti rumah sendiri. Tante Lisa kemudian berjalan ke arah dapur. Dan terdengar ia membuatkan kopi panas untuk Anton. Setelah kopi panas jadi, Tante Lisa kemudian berjalan lagi keluar, menuju ke ruang tamu. Ia kemudian menawarkan kopi panas itu kepada Anton, dan mempersilahkan Anton untuk santai sebentar sambil nonton TV. Tante Ayu kemudian meninggalkan Anton menuju ke kamar mandi. Dan tak lama kemudian, terdengar suara air mengucur dari keran shower. Rupanya Tante Lisa malam itu baru mandi. Anton pun kemudian menikmati kopi panas yang dibikinkan oleh Tante Lisa. Sambil menonton TV, dia pun santai menikmati kopi malam itu. Tiba-tiba Anton terkejut. Dia mendengar suara Tante Lisa memanggil namanya. Terdengar Tante Lisa meminta tolong kepada Anton untuk mengambilkan handuknya karena lupa membawa handuk saat ke kamar mandi. Anton pun kemudian berjalan dengan ragu-ragu dan agak gemetaran. Dia kemudian mengambil handuk yang disarankan oleh Tante Lisa. Akhirnya ketemulah handuk berwarna biru. Kemudian ia pun membawakan handuk itu berjalan ke kamar mandi. Sesampainya di depan pintu kamar mandi, ternyata pintu kamar mandi terbuka sedikit. Anton kemudian mengatakan kepada Tante Lisa kalau dia sudah di depan pintu kamar mandi dan membawa handuk yang dimaksud. Tante Lisa pun menyuruh Anton untuk masuk ke kamar mandi. Entah setan apa yang merasuki Anton. Tiba-tiba Anton sangat bersemangat. Ia kemudian menuruti perintah dari Tante Lisa. Ia pun kemudian masuk ke dalam kamar mandi dan memberikan handuk itu kepada Tante Lisa. Betapa terkejutnya Anton saat berada di kamar mandi. Terlihat tubuh Tante Lisa yang begitu seksi dan cantik. Tubuh yang sangat montok dan padat sekali. Tanpa disadari oleh Anton, tiba-tiba Tante Lisa menarik tangan Anton ke arah tubuhnya. Sebagai seorang laki-laki, jiwa Anton pun tertantang, darahnya pun mendidih bergejolak. Mereka berdua asik berduaan di kamar mandi di bawah guyuran air shower.
Setelah selesai di kamar mandi berduaan, Anton dan Tante Lisa kemudian beranjak menuju kamarnya. Lagi-lagi di kamar Tante Lisa, mereka berdua asik berjumpa rayu, menikmati malam itu. Suasana yang hening dan sepi mengiringi mereka malam itu. Dua insan yang sedang memadu kasih. Entah sudah berapa lamanya mereka asik berduaan. Sekitar pukul 2 malam, Tante Lisa dan Anton pun tertidur pulas sambil berpelukan. Di ranjang itulah saksi mereka berdua asik berjumpa rayu dan bercinta. Sekitar pukul 7 pagi, Anton dan Tante Lisa pun terbangun. Lagi-lagi Tante Lisa meluapkan nafsu birahinya bersama Anton. Sekitar 2 jam lamanya mereka asik berjumpa rayu yang ketiga kalinya. Setelah selesai, mereka kemudian beranjak ke kamar mandi dan mandi bersama pagi itu. Setelah selesai mandi, mereka berdua pun kemudian kembali lagi ke kamar untuk berganti pakaian. Tante Lisa hanya berjalan mengenakan anduk berwarna putih. Tampak di belakangnya Anton mengiringinya dari belakang. Setelah berpakaian, Tante Lisa kemudian berjalan menuju ke dapur dan dia kemudian menyiapkan teh hangat dan membikinkan roti bakar untuk Anton sarapan pagi itu. Ternyata sudah 2 minggu ini pembantu Tante Lisa pulang ke kampung karena ada acara keluarga, sehingga Tante Lisa sendirilah yang memasak di rumah. Anton dan Tante Lisa kemudian menikmati sarapan pagi itu di ruang keluarga sambil menonton TV. Wajah mereka seakan menggambarkan kalau mereka sedang dimabuk cinta. Anton sendiri saat itu lupa dengan Ayu pacarnya. Yang dia lihat hanyalah Tante Lisa yang cantik dan seksi yang sedang di hadapannya. Tante Lisa sendiri juga menganggap Anton adalah pemuda yang tampan, gagah, dan kuat di ranjang. Hari pun berganti. Seperti biasa, Anton sering datang ke rumah Tante Lisa untuk menemui Ayu. Hubungan mereka berdua pun berjalan tanpa ada rasa curiga dari Ayu kalau Anton telah berselingkuh dengan ibunya. Ayu semakin cinta dengan Anton. Anton yang tampak gagah semakin menawan diri Ayu. Seringkali Ayu dan Anton menghabiskan waktunya untuk keluar, hanya untuk berjalan-jalan dan mencari makan. Kini Anton tampil dengan baju yang mewah dan usut punya usut. Baju Anton yang baru itu adalah pemberian dari Tante Lisa. Anton juga sering diberi uang oleh Tante Lisa tanpa sepengetahuan Ayu. Dan lagi-lagi Anton dan Tante Lisa sering berhubungan ketika Ayu tidak di rumah. Mereka selalu mencuri waktu dan mencari kesempatan yang ada. Entah sudah berapa kali Anton dan Tante Lisa saling memadu cinta di kamar di ranjang tempat Tante Lisa. Anton pun menikmati keadaan itu. Dalam pikirannya, ia mendapatkan 2 gadis yang cantik, yaitu anak dan ibunya. Namun dengan Ayu sendiri, Anton belum pernah berhubungan sama sekali, karena Ayu selalu menjaga dan menolak setiap kali Anton ingin mengajaknya berhubungan. Namun hal itu tak menjadikan masalah buat Anton, karena kalau bukan Ayu, Tante Lisa lah yang akan memuaskan dirinya di atas ranjang. Suatu hari saat Anton berkunjung ke rumah Ayu,
Mereka asik ngobrol sampai jam 11 malam, dan saat itu Ayu belum terlihat ngantuk. Terlihat Anton dan Tante Lisa sudah ngebut ingin bercinta. Anton kemudian berjalan ke kamar mandi, dan di sanalah Anton bertemu dengan Tante Lisa. Dan mereka kemudian berdua berbincang-bincang. Ternyata mereka membuat kesepakatan untuk menaruh obat tidur ke dalam minuman Ayu. Tante Lisa kemudian membawakan 1 butir obat tidur, kemudian dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian Anton pun kembali membawa 1 gelas air minum putih untuk diberikan kepada Ayu. Ayu yang tak mengira dan berprasangka buruk, dia kemudian dengan santainya meminum air putih yang diberikan oleh Anton. Dan tak lama kemudian, Ayu pun kemudian merasa pusing dan ngantuk. Tak lama kemudian Ayu pun tertidur pulas. Anton kemudian membopong Ayu ke dalam kamarnya. Anton kemudian bergegas keluar dari kamar Ayu. Dia pun kemudian melangkah menuju ke kamar Tante Lisa. Di dalam kamar, Tante Lisa sudah menunggu Anton dengan memakai pakaian tidur yang sangat tipis. Terlihat Tante Lisa yang sangat cantik dengan tubuh yang aduhai dan montok sekali. Tanpa basa-basi kemudian Anton pun segera menyusul Tante Lisa di atas ranjang. Mereka berdua pun asik tenggelam dalam nafsu dunia tanpa memikirkan diri Ayu. Malam itu hujan rintik-rintik. Samar-samar terdengar suara lorongan anjing dari kejauhan. Suara-suara binatang malam menyambut malam itu. Anton dan Tante Lisa sudah dibutakan dengan nafsu duniawinya, dibudakkan dengan nafsu pria mereka. Tapi tanpa sepengetahuan Anton, ternyata Tante Lisa memanfaatkan Anton, yaitu Anton dijadikan tumbal pesugihan dan dijadikan obat awet muda oleh Tante Lisa. Namun Anton sendiri tak tahu akan hal itu. Mungkin itulah kenapa Tante Lisa sampai sekarang masih terlihat muda dan cantik. Tubuhnya pun sangat kencang. Ternyata Tante Lisa sudah lama menguji pesugihan dengan cara syarat berhubungan badan dengan seorang laki-laki, dengan berjaga maupun yang sudah tidak berjaga. Dan satu lagi yang ada adalah Tante Lisa menggunakan susu pelet untuk melanggengkan kecantikannya. Hingga beberapa bulan kemudian, Anton kemudian diresmikan menikah dengan Ayu. Pesta pun digelar dengan meriah. Banyak tamu undangan dari para warga desa yang diundang oleh keluarga Tante Lisa. Terlihat malam itu adalah malam yang penuh bahagia, malam yang penuh gembira bagi pengantin mereka berdua. Setelah larut malam, para tamu undangan pun satu persatu mulai meninggalkan tempat lokasi hajatan pernikahan mereka berdua. Ayu dan Anton kemudian masuk ke dalam kamarnya, ke dalam kamar pengantin yang telah ditata dengan kain yang berwarna putih dan bertaburan bunga-bunga di dalamnya. Di atas ranjang didaburi dengan bunga mawar merah yang berbau sangat sedap dan harum. Terlihat bunga melati dan kandil juga disebar di atas ranjang. Malam itu adalah malam kebahagiaan bagi Anton dan Ayu. Mereka pun menghabiskan malam itu berdua. Malam untuk memadu cinta di malam pertama. Sore itu seperti biasanya Mayang pulang mengendarai motor metiknya. Dan Angga suaminya kebetulan pulang kerja terlebih dahulu. Mayang dan Angga adalah sepasang suami istri yang sudah 2 tahun menjalani hidup rumah tangga. Mereka adalah pasangan yang romantis dan harmonis. Mereka harus rajin bekerja demi memiliki rumah impian. Mayang bekerja di sebuah toko swalayan dan Angga bekerja di sebuah kantor swasta.
Cita-cita mereka memang ingin memiliki hunian, hasil kerja keras sendiri, tanpa campur tangan orang tua. Mengingat mereka terlahir dari keluarga yang pas-pasan, maka tak ayal mereka harus ekstra hemat demi mewujudkan impian bersama. Meski Mayang belum diberi momongan, tapi Angga masih sangat menyayanginya. Hingga datanglah Wulan, adik satu-satunya yang dimiliki Mayang. Wulan yang dulu adalah gadis yang lugu dan pemalu, kini berubah menjadi gadis modis dan sangat cantik. Wulan dan Mayang memang dari dulu menjadi idola di kampungnya. Usia yang hanya berjarak 5 tahun membuat mereka saling akrab satu sama lain. Wulan sekarang sudah lulus SMA. Dia berniat mencari pekerjaan seperti kakaknya. Maka dari itu Wulan menyusul Mayang ke kota. Dan karena masih belum mengenal daerah perkotaan, akhirnya Wulan diizinkan tinggal bersama Mayang atas persetujuan dari Angga. Angga sudah terbiasa dengan Wulan, karena sejak masih pacaran dengan istrinya, Wulan dianggap seperti adiknya sendiri. Bahkan mereka sering bercanda. Mayang semakin menyayangi suaminya karena menerima keluarganya seperti keluarga sendiri. Hampir 2 tahun semenjak menikah, Angga tak bertemu dengan Wulan yang dulu dikenal dengan gadis lucu dan imut. Awal pertemuan mereka terasa masih canggung, tapi lama-lama menjadi cair lantaran sifat kocak dan humoris Angga yang selalu mengejek Wulan. Ketika orang di dalam rumah itu akhirnya bisa tertawa bersama lagi. Suatu malam, Angga yang duduk di depan TV dan Mayang kebetulan sudah tidur. Saat sedang asik memainkan HP di tangan, Angga dikagetkan dengan suara keran air yang berasal dari dapur. Dia pun sontak kaget, apalagi malam itu adalah malam Jumat Kliwon, yang mitosnya banyak hantu berkeliaran. Angga kemudian memberanikan diri menuju asal suara air tersebut. Angga pun kemudian berjalan perlahan dan alangkah kagetnya dia ketika melihat adik iparnya yang hanya memakai celana pendek serta kaos tipis melekat di tubuhnya. Wulan juga tak kalah terkejut saat Angga tak sengaja menabrak tubuhnya yang padat tersebut. Semenjak kejadian malam itu, Angga merasa kalau Wulan yang dulu memang sangat berbeda dengan yang sekarang. Tubuh Wulan semakin semok dan berisi, ditambah lagi dengan penampilannya yang lebih modis. Diam-diam Angga selalu melirik Wulan setiap ada kesempatan. 2 minggu sudah, Wulan tinggal di rumah kakaknya. Penampilan gadis berusia 19 tahun itu pun semakin menggoda Angga, yang notabene-nya mata keranjang. Suatu pagi Mayang meminta tolong kepada suaminya untuk mengantarkan Wulan ke tempat kerja barunya. Karena mendadak Mayang ada pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan. Dari situlah benih-benih cinta mereka mulai tumbuh. Ada sesuatu yang berbeda saat bersama Wulan. Wulan lebih menarik di mata Angga. Apalagi Wulan sekarang bekerja sebagai seorang SPG yang tentu saja harus menjaga penampilannya. Angga tak pernah mempersoalkan kalau dia harus mengantar dan menjemput adik iparnya itu yang diam-diam sudah menjalin kasih. Dan bodohnya Mayang tak pernah menaruh curiga pada dua insan yang sudah dimabuk kepayang tersebut. Justru Mayang sangat bersyukur karena memiliki suami yang perhatian terhadap adiknya. Dan untuk memperlancar hubungan mereka, Wulan diminta Angga untuk mencari rumah kontrakan agar mereka bisa leluasa berduaan tanpa ada rasa curiga dari Mayang. Meski awalnya Mayang menolak keputusan dari adiknya, tapi Wulan tetap kekeh dan bersikeras dengan dalih ingin mandiri dan tak ingin merepotkan kakaknya terus-menerus. 2 bulan sudah, Wulan hidup sendiri di rumah kontrakan kecil. Dan Mayang pun merasa kesepian karena tak ada kejaran lagi dari Wulan di rumahnya. Apalagi semenjak Wulan pindah rumah, Angga lebih sering pulang larut malam. Dan kalau ditanya, alasannya selalu lembur kerja. Hari pun berganti hari, bulan berganti bulan, kehadiran pun mulai dirasakan oleh Mayang. Sikap perhatian Angga tak seperti dulu. Naluri seorang istri begitu kuat, hingga suatu hari Mayang kebetulan libur. Dia sengaja masak menu lumayan banyak. Mayang berniat mengirim makanan untuk adik satu-satunya tersebut. Dia sangat antusias memasak makanan kesukaan Wulan. 2 jam kemudian, dia berangkat menuju rumah kontrakan Wulan. Mayang sengaja tidak memberitahukan Wulan sebelumnya lantaran dia ingin memberi kejutan kepada adiknya itu.
Dengan mengendarai motor kesayangannya itu, dia pun tak peduli meski harus panas-panasan. Mayang hanya bisa tersenyum kecil saat membayangkan wajah adiknya nanti saat tahu kalau kakaknya datang. Dan tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Mayang melihat sepatu laki-laki yang tak asing baginya berada di depan pintu. Dan sialnya Wulan lupa mengunci pintu rumahnya. Hingga dengan mudah Mayang masuk ke dalam rumah tersebut. Mayang kemudian mengendap perlahan. Dari bilik kamar terdengar desahan maut. Tiba-tiba Mayang mendobrak pintu kamar tersebut. Dan bagi disambar petir di siang bolong, saat itu juga Mayang lemas tak berdaya. Dua kakinya gemetaran, seolah tak kuat menopang tubuhnya. Air matanya turun tak terbendung saat menyaksikan dua orang yang sangat dia cintai tanpa sehelai benang pun di tubuh mereka. Wulan dan Angga kaget saat perselingkuhan mereka diketahui oleh Mayang. Mereka telah bermain dengan bom waktu yang kapan saja bisa meledak. Setelah kejadian itu, Mayang tampak lebih murung, sedangkan Angga tak pernah merasa bersalah. Bahkan dia dengan terang-terangan membela adiknya. Sedangkan Wulan sendiri juga enggan untuk meninggalkan kakak iparnya tersebut. Dia lebih memperjuangkan cinta daripada perasaan Mayang. Masalah yang mereka hadapi semakin rumit saat Wulan diketahui sedang berbadan dua. Akhirnya dengan ikhlas, Mayang pun melepaskan Angga demi adiknya. Dia sadar, rumah tangga tak bisa dipertahankan saat salah satu pasangan ada yang bermain curang. 2 bulan kemudian keputusan sidang ketok palu dan Mayang pun menyandang status baru. Sedangkan adiknya tersenyum puas karena bisa memiliki Angga sepenuhnya. Angga dan Wulan kemudian menggelar pernikahan sederhana. Perutnya pun sudah terlihat membesar. Mayang hanya bisa legowo menerima takdir dari Sang Pencipta. Kepahitan dalam hidup menjadikan Mayang lebih selektif dalam mencari pasangan hidup. Dan tak dipungkiri, Mayang sekarang lebih menarik, tak khayal banyak lelaki yang terpikat pesonanya. 5 tahun sudah Mayang menjalani hidup dalam kesendirian. Hingga suatu hari, Wulan merasa badannya selalu sakit, wajahnya pucat, dan parahnya lagi Wulan sering batuk yang tak kunjung mereda. Sedangkan gadis kecil di pangkuannya sangat membutuhkan Wulan. Tubuhnya kini kurus kering, rambut indahnya mulai rontok, dan setelah diperiksakan ke dokter, Wulan didiagnosa menderita kanker stadium akhir. Angga tak kuasa menahan rasa sedihnya. Hatinya semakin teriris saat melihat gadis kecilnya terus memanggil nama ibunya. Kini Wulan terbaring di rumah sakit. Dia ingin dipertemukan dengan sang kakaknya. Tapi sayang, Mayang sudah pergi menjauh dari kehidupan 2 orang yang sudah melukai hatinya. Pencarian Mayang tak semudah membalikan kedua belah telapak tangan. Dia sengaja menutup semua akses terutama tentang dirinya dari Wulan dan Angga. Dia tak ingin membuka luka lama. Dan pada saat Wulan divonis umurnya hanya bisa bertahan 2 bulan, Angga pun semakin gencar mencari keberadaan Mayang. Karenanya itulah permintaan satu-satunya Wulan. Hingga karena izin Allah akhirnya Mayang dan Angga dipertemukan. Awalnya Mayang menolak permintaan dari Angga untuk menemui Wulan. Tapi karena Angga terus saja memohon, akhirnya dia pun mau menemui Wulan, adik sekaligus pelakor dalam rumah tangganya. Sesampainya di rumah sakit, Mayang tak tega melihat adiknya tergulai lemas. Perubahan tubuhnya yang 180 derajat itu membuat kaget Mayang. Meski lemas, Wulan sadar akan kedatangan Mayang. Air mata pun keluar dari kedua wanita tersebut. Mayang kemudian memeluk tubuh kurus dari Wulan. Sambil terbata-bata, kata maaf itu terucap dari mulut Wulan. Untuk yang terakhir kalinya, mereka bisa saling berpelukan. Perlahan, tangan Mayang disatukan dengan tangan Angga. Wulan ingin menyatukan lagi pasangan suami istri yang dulu pernah dia rusak. Tangisan anak kecil di gendongan Angga semakin membuat Mayang tak kuasa menahan air matanya. Dia menatap wajah adiknya, dan Wulan pun sedikit mengangguk. Seolah ingin mengatakan kalau anak kecil itu adalah keponakan Mayang. Meski sakit hati, Mayang memeluk anak berusia 5 tahun itu dengan penuh kasih sayang. Wulan akhirnya berpulang dengan tenang. Tangisan para orang tua terkasih menggema di seluruh ruangan. Mayang memaafkan adiknya. Bagaimanapun juga,
Wulan adalah orang terdekat yang dia miliki. Meski dia menusuk dari belakang, tapi ikatan darah di antara mereka tak akan pernah putus. Hanya saja permintaan Wulan untuk menyatukan Angga dan Mayang tak dia tanggapi dengan serius. Mayang tak ingin mengulang kesalahan yang sama, apalagi dia sekarang sudah bahagia dengan pacar barunya yang jauh lebih baik dari Angga. Dan untuk anak Wulan, dia berjanji akan menyayanginya seperti anaknya sendiri. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.